Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih. Bagian 6 Dikjaya di Gunagama. Masih di kampung Jabang Mayit. Rahasia petaka. Apa yang terjadi di masa lalu itu terbukti. Segala rahasia saling berkaitan, membuat janin-janin dalam kandungan mati. Ada yang menghendaki, hingga ada yang menikmati agar ritual itu terus terjadi. Ini dia selengkapnya. Tersisa suara cekikikan yang melengking bersamaan dengan menghilangnya wujud Nyi Itoh, menggemparkan seluruh penjuru rumah Arya. Bersamaan dengan menghilangnya wujud Nyi Itoh, dan kini terdengar suara teriakan Yuni dari arah kamarnya. "Gam, Gama, cepat Yuni, Gam!" teriak Kang Panjul. Sudah berjalan gontai ke arahku. Dengan cepat aku keluar kamar Akbar, meninggalkan bekas galian dan tumpukan tanah yang sudah berserakan tanah, dengan sebagian keramik yang sudah hancur. Kang Panjul sudah terlihat bermandikan keringat, menyatu dengan lumuran darah di tangannya, masih menetes dengan perlahan ke lantai keramik. "Sekarang kita tahu, Gam, harus pergi kemana selanjutnya. Satu persatu kita selesaikan terlebih dahulu," bisik Budi dengan kesal. Kembali menapaki Nyi Itoh, bisa datang dan pergi dengan begitu cepat, hanya dalam sebuah bayangan hitam. Rencananya di rumah ini berhasil, tapi di kampung itu jangan sampai, ucapku dalam hati lalu menganggukkan kepala, mengerti apa yang Budi ucapkan. Apalagi ucapan Nyi Itoh sebelumnya sudah jelas, ketika menjadikan malam menjadi sangat mencekam, bahkan dengan ilmu sirap yang teramat sakti yang baru aku ketahui. "Itu, Gam, kasihan Gam, cepat." Yuni seperti mau sakaratul maut, nafasnya menjadi sesak, darah keluar lebih banyak sekarang dari mulutnya, dan susah untuk tertutup lagi, ucap Kang Panjul. Sudah sangat ketakutan. Tangannya menunjuk ke arah kamar dengan gemetar. Rasa sakit dan perih di tangannya mungkin sudah tidak dirasa. Aku langsung berjalan cepat mengikuti Kang Panjul, sementara Budi hanya berdiam di ruangan tengah rumah, menganggukkan kepalanya berkali-kali melihat ke arah kamar Bi Ratna. "Cari yang lain, Bud," ucapku memahami kelakuan Budi. Sementara kini Meong Hideng sudah tidak pernah jauh di kedua kakiku semenjak kejadian di kamar Akbar barusan. "Gimana ini, Gam? Agar semuanya kembali sadar," ucap Kang Panjul sangat panik. Arya, Ibu Kina, Maela, dan Ibu Yani matanya masih terlelap dengan aneh. Sekarang terlihat dari mulutnya mulai mengeluarkan busa. Setiap dari tarikan nafas mereka sangatlah panjang, namun saat dikeluarkannya hanya perlahan, membuat nafasnya tersendak. "Maaf, Mang, boleh bawakan air minum yang banyak?" ucapku, mulai memahami keadaan dan pengaruh pada ilmu sirap ini. Kang Panju langsung keluar kamar menuju dapur, sementara aku terus memegang gelang gengge dalam saku celanaku dan baru saja menyimpan lipatan kain putih yang sudah kotor tepat di dekat kaki Yuni, terus memperhatikan ke arah mereka semua. Mulut Yuni terus saja terbuka lebar, jauh lebih lebar dari sebelumnya. Lendir yang sudah menyatu dengan darah merah terus keluar. Aku perhatikan dengan tatapan tajam untuk mencari penyebabnya, karena semua perkataan Nyi Itoh sebelumnya sudah jelas sekali kebiadaban Akbar pada anak perempuannya. Seperti hitam dengan putih, malam dengan siang, asin dengan manis, begitu juga bau dengan harum, Gam. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malah suara jelas Gilang Samana yang kini benar-benar berada di kedua telingaku, begitu sangat jelas seperti 2 hari yang lalu, membuat gejolak lain dalam diriku semakin terasa. "Baik, Gama paham," jawabku dalam hati. Kini sudah terasa seluruh tubuhku bergetar, memberi respon dan arti pada ucapan Gilang Samana yang penuh makna itu. Gelang gengge dalam saku celanaku sudah bersama sebuah botol kecil wewangian yang belum lama diberikan Ki Dudui, membuat aku memahami sesuatu yang baru. Meong Hideng yang awalnya hanya diam, tiba-tiba berjalan terpincang, malah ke arah ujung ranjang yang dekat dengan bagian kepala Yuni. Kepalanya begitu saja masuk ke kolong ranjang itu. Prak! Tiba-tiba terdengar suara kaca jatuh di kolong ranjang itu. Perlahan dengan mengenakan kepalanya, Meong Hideng mendorong sebuah gelas keluar. "Astagfirullah, sama ternyata," ucapku langsung melihat sebuah gelas.
masih tersisa sedikit darah dan tanah hitam di dalamnya, sama dengan yang aku dapati di rumah Didi. Ini Gam, maaf lama. Tadi bantu Budi geledah kamar Ratna sambil diperban tangan agar gak keluar terus darah. Lama-lama terasa makin perih. Untung tidak terlalu dalam, ucap Kang Panjul sudah membawa satu teko besar beserta gelasnya, namun langsung terdiam ketika melihat ke arah gelas itu. Sudah, abaikan dulu itu Mang. Bantu aku masukkan air minum ke mulut mereka, ucapku langsung bergerak cepat. Manakala melihat jam yang menempel di dinding kamar Yuni terus bergerak seolah menjadi sangat cepat dengan keadaan yang harus aku selesaikan satu persatu ini. Dengan perlahan ketika aku mengangkat tubuh Ibu Gina, sudah terasa sekali bukan sebuah ilmu sirap biasa yang sudah dilakukan Itoh pada keluarga Arya, melainkan ingin semuanya tertidur berhari-hari dan membuatnya ketika bangun nanti tidak sadar akan kejadian malam ini yang tinggal menghitung jam, pagi akan segera tiba. Wangi sekali Gam harumnya, ucap Kang Panjul tiba-tiba melihat jelas apa yang akan aku perbuat. Baru saja satu kali ujung jari telunjuk didekatkan pada ujung botol kecil, dengan perlahan membalikannya. Isi dalam botol itu seperti menyatu dengan kulit jariku, menempel begitu saja, mengeluarkan wangi yang luar biasa. Bahkan aku juga merasa terkagum dengan kejadian yang aku sadari seorang diri. Hanya suara erangan yang keluar dari mulut Ibu Gina yang terdengar, manakala ujung jari aku dekatkan pada lubang hidungnya. Tiba-tiba matanya terbuka melotot dengan mata yang sangat merah dan kedua tangannya mengepal sekuat tenaga. Minum Bu airnya, paksakan masuk agar ibu bisa sadar, ucapku dengan telinga Ibu Gina. Sekarang Mang, perintahku. Setelah merasakan ada celah dari ilmu sirap ini, setelah hidung Ibu Yani menghirup wangi barusan, Kang Panjul langsung sedikit memaksa agar mulut Ibu Gina terbuka dan langsung memberinya minum dengan perlahan. Kiranya boleh dan maaf Gam, boleh aku bantu, ucap Budi yang sudah berada di belakang tubuhku sambil menundukkan kepalanya seolah tahu wangi ini dengan sejarah masa lalunya. Melihat kaget juga ke arah Mayong Hideng dan gelas yang berisikan sama seperti di kamar Didi. Ibu Yani, Maela dan Arya melakukan hal yang sama dengan Ibu Gina barusan ketika dengan cepat ditangani Budi. Hanya Kang Panjul saja yang terlihat terkesima lalu menggelengkan kepalanya melihat kejadian yang sama menimpa keluarga Arya malam ini. Yun, sadar Yun. Ini kenapa Gam? Mulutnya tidak bisa tertutup lagi, ucap Ibu Gina menangis kencang. Begitu juga dengan Ibu Yani dan Arya yang masih kebingungan ketika melihat ke arahku dan Budi. Akbar pergi dijemput Didi dan Ratna. Sebelum Gama dan Budi datang Bu, ucap Kang Panjul tiba-tiba. Innalillahi, ucap Maela memandang ke arah Yuni yang kini keadaan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, sambil terus mengelus-elus perut Yuni. Dari tatapan Maela seperti sedang mengingat sesuatu. Sudah beberapa kali aku dekatkan ujung jariku ke bagian lubang hidung Yuni, namun tubuhnya hanya bergetar dan tidak langsung sadar. Semua orang yang ada masih terdiam, bingung, walaupun setelah diberikan minum kembali oleh Kang Panjul, barulah mereka perlahan sadar sepenuhnya. Sudah tidak ada lagi Mayong Hideng, ucapku dalam hati, terus berusaha membuat Yuni sadar. Ini sudah dibawa Itoh jiwanya, hanya raganya saja yang utuh, bisikku pada Budi. Kemana Bapak pergi Gam? Ucap Arya terbata-bata sambil memaksakan tubuhnya berdiri setelah melihat dengan dekat keadaan kakaknya itu yang semakin mengenaskan. Kembali Arya, Pak Akbar kembali ke kampung Jabang Mayit puluhan tahun ke belakang. Tidak mak sangka akan terulang kembali dan menimpa keluarga kamu. Keadaan Yuni seperti ini sama halnya ketika nenekmu Sari meninggal. Bahkan ini jauh lebih parah, saut Maela sambil meneteskan air matanya. Dengan cepat aku berjongkok mengambil gelas bekas darah dan tanah hitam yang sudah menyatu itu, yang barusan ditemukan Mayong Hideng. Termasuk ini Mak? Tanyaku. Mata Maela langsung melotot ke arah gelas itu. Raut wajahnya terlihat kaget. Perlahan kepalanya mengangguk. Celaka, mati. Mak yakin Yuni sudah minum isi dalam gelas itu. Mak kira hanya ada dalam cerita, karena Niirah pernah cerita kepada emak menemukan gelas seperti itu puluhan tahun ke belakang di dekat jasad terakhir Nek Sari, di kamar yang Yani dan Ageng tempati. Demi apapun, isi kandungan dalam perutnya tidak akan selamat
mungkin bisa mati. Bentak Maela dengan keras, bahkan sambil memaksakan berdiri, mendekat ke arah kepala Yuni, lalu menundukkan kepalanya perlahan, didekatkan kepada kepala Yuni, dan keluarlah air matanya itu. Tidak ada lagi yang berbicara di ruangan kamar Yuni setelah mendengar ucapan Maela. Begitu juga dengan keyakinanku, perlahan sudah terbukti. Karena aku yakin masih ada kaitannya ketika Ambar, kakeknya Arya itu masih hidup. Termasuk Arya dan Kang Panjul, semuanya diam, hening, meratapi keadaan Yuni. Hanya suara isak tangis yang aku dengar. Seharusnya belum berakhir ini. Sebelum hembusan terakhir Yuni, semuanya masih bisa diselamatkan. Ucapku perlahan, harus terpaksa mengatakan hal ini untuk membuat semua orang yang ada di kamar Yuni bisa tenang untuk sementara, walaupun memang sangat sulit. Tolong Gam, ini harus gimana lagi? Ibu sudah tidak peduli dengan kepergian Akbar, asal Yuni kembali sadar. Kasihan janin dalam kandungannya Gam. Jangan sampai Yuni menanggung ulah akibat bapaknya itu, saut Ibu Gina sambil menangis semakin kencang. Lalu dipeluk oleh Bu Yani yang sudah merasakan hal seperti ini terlebih dahulu 2 tahun ke belakang, ketika harus kehilangan Ageng suaminya dengan cara mengenaskan. Ini karena kepergian Akbar juga ke kampung Jabang Mayit, ucap Budi tiba-tiba yang sedari tadi hanya mematung diam. Kondisinya tidak akan berubah sampai besok malam jika ditumbalkan kandungannya itu kepada Ni Ito. Mungkin dengan nyawanya sekalipun, jauh di sana, di kampung Jabang Mayit, akan ada ritual sakral. Pengakuan dari istri Kang Panjul akan keadaan di kampung sudah menjadi bukti, ucapku. Semua orang kini melihat ke arahku termasuk anggukan kepala Kang Panjul yang membenarkan perkataanku. Maaf Bu, kali ini tidak ada pilihan sama sekali. Kalau ritual itu terjadi, mungkin kampung Jabang Mayit akan abadi terus ada, dan gangguan Ni Ito kepada keluarga kalian tidak akan berhenti. Bisa jadi akan ada kehamilan dari keluarga kalian yang harus menjadi tumbal selanjutnya karena ulah Ambar, Ageng, dan Akbar. Terlebih Akbar sudah membawa janin yang terkubur di bawah ranjang di kamarnya itu, sama halnya yang terjadi di material. Lihat saja nanti keadaan di bawah ranjang Akbar. Sudah aku dan Budi gali, dan bisa dipastikan hal itu yang mengundang Ni Ito datang ke rumah ini. Lanjutku menjelaskan. Gam, kita harus kembali ke kampung itu sebelum terjadi ritual itu. Tolong Gam, keluarga aku, Yuni dan aku tidak tahu apapun, hanya sebatas anak yang harus menerima akibat dari semua ini Gam, ucap Arya melihat ke arahku dengan pasrah. Tidak pernah ibu tahu perihal janin itu Arya, apalagi terkubur di bawah ranjang bapak, ucap Gina kebingungan. Karena memang dialah yang seharusnya mengetahui semuanya sebagai istri. Namun dengan mudah mungkin bisa Akbar kelabui, apalagi Biratna dan Didi, 2 orang kepercayaan Akbar, selalu hidup berdampingan sejak lama. Terlihat Maela kembali membuka coretan kertas lusuh yang dikeluarkan dari saku bajunya itu, sambil tangannya bergetar, manakala kedua matanya melihat ke arah kertas. Antara malam ini yang baru saja berganti hari, atau malam besok, hitungan tahun, bulan, dan tanggalnya sama persis dengan waktu Nek Sari meninggal. Ini coretan Ni Irah dulu yang dititipkan kepada emak. Berpuluh tahun emak simpan, baru malam ini terbukti benar. Tolong Gama, Budi, selamatkan kampung kami. Sudah puluhan tahun orang-orang datang untuk menggugurkan kandungan, dan kami yang selalu kena akibat perbuatan mereka, termasuk keluarga tidak bersalah ini. Amanah hidup emak hanya sampai sini. Jika harus mati untuk menjaga Yuni, emak sudah siap agar emak mati dengan tenang, ucap Maela perlahan sambil mengelap air matanya berkali-kali. Ratapan pasrah dari keluarga Arya sudah terlihat dari tadi. Semakin bertambah cemas setelah mendengarkan ucapan Maela yang sudah memberikan kesaksian dari masa lalu, dan kini nafas Yuni semakin mendengkur keras dengan mulutnya yang sama sekali tidak tertutup, masih mengeluarkan lendir dan darah yang menyatu. Memang tidak ada pilihan untuk aku dan Budi agar kembali ke desa Rangkaspuna. Kita berangkat sekarang juga. Tidak mungkin membiarkan keluarga kalian dalam keadaan seperti ini. Terlebih memang ada urusan pribadiku dengan Ni Ito yang harus diselesaikan dengan cepat. Salah satunya untuk keselamatan Yuni. Ucapku perlahan memberikan penjelasan. Aku ikut Gam.
Karena semuanya berawal dari aku juga, sahut Arya. Arya, jangan sampai semua anak ibu hilang semuanya, ucap Ibu Gina. Tidak apa-apa Bu, kalaupun harus. Tidak mungkin membiarkan Kak Yuni seperti itu. Lagian aku dan Kak Yuni tidak salah apapun, hanya menerima akibat dari ulah Bapak selama ini. Sakit hati rasanya. 2 tahun setelah kejadian di kampung sana, ternyata malah para pengkhianat hidup di rumah ini saling berdampingan. Akan aku habisi, jawab Arya dengan tegas. Langsung pundaknya ditepuk oleh Budi berkali-kali. Ibu Gina dan Ibu Yani berdiri dengan perlahan. Ibu Yani tiba-tiba mengambil 1 lembar kertas yang tergeletak di atas meja cermin Yuni. Bawa ini Arya, ibu dan ibu kamu dari kemarin sejak mengetahui nama Nita mencari dari tumpukan berkas-berkas pekerjaan bapak kamu, sama dengan waktu Ageng dulu. Untuk seseorang yang pernah mengurus pekerjaan desa, bukan hal yang sulit. Ada alamat yang menunjukkan di mana Nita berada. Dari seringnya salah satu mobil dari daerah itu sejak dulu, dan 2 tahun ke belakang selalu mengantar kayu ke material. Siapa tahu jadi bekal dan petunjuk. Termasuk janin siapa yang sudah Akbar kubur di kamarnya itu, ucap Bu Yani memberikan kertas kepada Arya. Sebuah alamat yang diduga adalah tempat di mana Nita berasal, membuat Arya langsung mengkerut kulit bagian dahinya itu ketika melihat alamat, seperti sedang mengingat sesuatu, kemudian dimasukkan ke dalam saku celana. Ayo Gam, tidak punya banyak waktu. Semuanya sudah kita ketahui. Percuma juga Yuni tidak akan sadar, ucap Budi perlahan. Anehnya tiba-tiba aku melihat dari arah luar kamar Pak Ijo sudah berjalan pelan ke arah kamar. Padahal aku dan Budi belum membuatnya sadar dari tadi. Bu, maaf, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba tidur pulas di pos. Tapi kok sudah ada seseorang lelaki tua seumuran bapak di depan. Katanya mau ke Arya. Namanya Idim, ucap Pak Ijo dengan heran. Iya, itu Mbak Idim, suruh masuk, cepat, bentak Budi. Suruh masuk cepat, ucap Arya melihat ke arah Pak Ijo. Baik, baik. Aneh saja jam bertamu sudah hampir jam 1:30 malam, jawab Pak Ijo langsung berbalik badan. Terlihat malah Mang Idim sudah berpapasan dengan Pak Ijo, yang artinya memaksa untuk masuk rumah, berjalan dengan cepat menuju kamar Yuni. Sudah saya bilang, anak-anak saya di dalam, kenapa tidak percaya? Ucap Mang Idim dengan kesal karena tergesa-gesa, membuat semua orang termasuk Kang Panjul dan Mak Ela terlihat kebingungan dengan kedatangan Mang Idim. Cepat pergi bawa ini. Di dalam ada salin dan botol, bawa cepat ke kampung Cabang Mayit. Biar Amang yang jaga Yuni di sini, Ki Dudui jaga Dewi di rumah. Bawa Mak Ela, bisa jadi dia adalah saksi kunci mengetahui masa lalu, terlebih untuk ritual di kampung Cabang Mayit yang pernah terjadi dulu, termasuk cari siapa Nita, semuanya berkaitan erat. Bisik Mang Idim dekat denganku dan Budi. Dewi gimana Mang keadaannya? Tanyaku semakin cemas. Tidak beda jauh dengan Yuni, masih tergeletak dan sekarang tidur. Tapi sudah tidak ada pengaruh di itu. Hanya tinggal sedikit lagi saja akan sadar. Semuanya akan kembali jika ritual itu gagal. Pergi sekarang, orang rumah akan memberikan kabar akan keadaan istri kamu Gam, ucap Mang Idim dengan tegas. Baik Mak, ikut kembali ke kampung. Tapi Yani sudah saja di sini. Tidak mungkin Yani kembali akan jadi bahan bulan-bulanan warga kampung, ucap Maela sambil berdiri. Banu sudah dalam perjalanan, akan sampai pagi atau siang ini juga. Jul, jaga Banu, dia belum tahu kalau Akbar, Didi, dan Ratna pergi ke sana, saut Bu Yani dengan sangat cemas. Baik Bu, jangan cemas. Urusan di tanah kelahiran saya, tumpah darah sekalipun dan hilang nyawa untuk melindungi keluarga Ibu Yani dan Ibu Gina, akan Panjul lakukan, jawab Kang Panjul. Terdengar lantang dari lubuk hati paling dalamnya perkataan itu keluar. Setelah Mang Idi mencoba melihat keadaan Yuni, sama halnya denganku, semuanya sudah dibawa nih Ito, hanya tersisa raganya saja, membuat Arya, Maela, dan Panjul bersiap membawa tas mereka masing-masing, meninggalkan Bu Yani, Bu Gina, Yuni, dan Mang Idim. Maafkan emak ya, jika tidak kembali, berarti tugas emak sudah selesai, meneruskan amanah Ni Irah, menjaga keluarga kalian, ucap Maela sambil memeluk Ibu Yani dan Ibu Gina. Tetesan air matanya terlihat kembali, mungkin sebuah pesan perpisahan dari firasat diri Maela bahwa kepulangannya malam ini amatlah sangat berbahaya. Aku berjalan terlebih dahulu bersama Budi
dan Mang Idim ke depan sambil menunggu Arya, Maela, dan Kang Panjul. "Pesan Ki Dudui hanya satu untuk kalian berdua," ucap Mang Idim tiba-tiba dengan sangat tegas. Bahkan aku sempat memberitahu Mang Idim tentang keris pusaka yang masih tersimpan di bawah bantal Yuni. "Katakan Mang," jawabku sudah tidak sabar. "Siapapun yang mengganggu perjalanan kalian dan ketika sampai di kampung Jabang Mayit, tidak ada pilihan, aturannya yang sudah sedikit berubah itu kini sepenuhnya berubah. Habisi saja daripada harus banyak nyawa yang mati, dan pulanglah kalian dengan utuh." Itu pesan Ki Dudui untuk kalian. Hati-hati, jika Ni Itoh bisa melakukan ritual itu, tidak terbayangkan akan seperti apa jadinya nanti. Bukan hanya keluarga Arya saja yang terancam sepanjang hidupnya, keluarga kita juga sama. Selesaikan semuanya, ucap Mang Idim menahan air matanya keluar. Jawaban dari kecemasan yang ada dalam dirinya itu. Dan mereka tidak akan tinggal diam, apalagi menyerah begitu saja untuk menghabisi kalian berdua. Ingat itu, lanjut Mang Idim. Tiba-tiba berhenti ucapannya karena sudah terlihat Arya, Mang Idim, dan Maela sudah berjalan keluar rumah. Mang Idim langsung berbalik badan dan berjalan tergesa-gesa ke arah Maela dan Kang Panjul. Mereka berdua di hadapan Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya sambil mengelap air matanya. Bahkan Mang Idim sampai menepuk pundak Kang Panjul berkali-kali. "Tunggu sebentar, aku cek kondisi mobil. Aku yakin Didik dan Akbar bukan orang bodoh juga, dan tahu kita akan menyusul ke desa Rangkas Puna," ucap Budi. "Pakai mobil seharusnya lebih cepat, Gam. 11 jam, dan kemungkinan kita sampai sore di sana. Sudah aku perintahkan juga si Soleh untuk menjaga material nanti pagi, termasuk Pak Ijo yang akan bersihkan kamar Bapak dan membantu Bah Idim," saut Arya, perlahan memastikan Budi berkeliling mobil, melihat ke setiap bagian ban. Baru saja semua tas dimasukkan ke dalam bagasi belakang, dan semua pintu mobil sudah terbuka, malah terdengar teriakan Yuni yang sangat kencang, hingga terdengar sampai depan rumah. "Sudah, sana pergi Gama!" teriak Mang Idim langsung berlari ke dalam rumah, karena suara kepanikan Ibu Yani dan Ibu Gina juga sudah terdengar. Perlahan mobil yang Arya kendarai sudah meninggalkan rumah, apalagi terlihat jalanan kota di jam menuju pagi terbilang masih kosong. "Sebentar," ucapku dalam hati, langsung memperhatikan ke arah spion samping, malah melihat lelaki yang mengenakan sarung lusuh itu dengan Vespa tuanya berhenti dan tersenyum penuh arti melihat ke arah mobil satu-satunya ini. Membuat aku semakin bertanya-tanya akan lelaki itu. Namun semakin jauh mobil melaju, aku simpan sementara perihal lelaki itu dan berharap bisa berjumpa kembali karena mendapati perasaan lain yang aku rasakan. Arya sudah sepakat denganku nanti ketika azan subuh bergantian menyetir, sementara Budi duduk bersebelahan dengan Maela dan Kang Panjul di bagian belakang. Budi langsung membakar rokoknya dan membuka jendela mobil hingga terasa angin dini hari terasa sangat dingin sekali. "Gam, Ki Dudui titip pesan pada ibu. Jangan cemaskan keadaan Dewi. Semuanya akan baik-baik saja. Ki Dudui bilang juga untuk membereskan semuanya. Hanya bilang tidak ada aturan untuk kali ini, bilang juga pada Budi. Ibu tidak paham maksud Ki Dudui. Hanya disuruh menyampaikan hal penting itu." Baru saja pesan masuk ke dalam handphone hingga aku menoleh ke belakang memberikan handphone kepada Budi. "Memang sudah seharusnya seperti itu, Gam," ucap Budi setelah membaca pesan dari Ibu Mulyani. "Mak kira dari dulu hari ini tidak akan terjadi. Hari di mana semuanya tidak pernah terbayangkan. Mak datang hanya memberikan kabar bahwa Ni Itoh tidak ada di kampung dan takutnya datang ke rumah Arya, dan ternyata benar. Malah terjadi hal seperti ini, Gam. Apa mungkin kutukan kampung Jabang Mayit itu akan benar-benar hilang setelah puluhan tahun?" ucap Maela menatap kosong ke arah depan. "Kita lihat di sana ritual itu seperti apa, Mak. Sayang waktunya sangat singkat. Gama belum tahu kondisi kampung setelah 2 tahun terakhir seperti apa. Pasti jauh berbeda manakala waktu itu Gama selamatkan Arya dari rahasia paling bahaya di kampung itu," jawabku. "Sama dengan urusan di kota ini, Gam. Urusan di kampung Gama dan Budi tidak perlu khawatir. Ketika mulut sulit untuk bicara, mungkin Golok bisa membuka jalan mempermudah kalian berdua. Amang akan coba beritahu Banu terlebih dahulu
walaupun nomornya ini belum aktif, sahut Mang Panjul, membuat Budi langsung tersenyum penuh arti dan membuat aku sedikit bisa leluasa nantinya. Walaupun tetap saja, kedatangan Kang Banu lebih dulu masih aku pikirkan saat ini. Apalagi Akbar, Didi, dan Ratna pasti sudah sampai di sana bersama Ni Itoh juga. Waktu terasa bergerak semakin cepat. Perjalanan menuju timur baru saja melewati sebuah terminal, yang mana 2 tahun ke belakang aku ingat. Pagi itu menemui Arya bersama Budi, dengan segala yang sudah aku lihat di rumahnya. Ketika melihat di belakang Pak Akbar, ada sosok nenek tua dengan penampakannya yang aneh, dan tidak menyangka bahwa sekarang nenek tua itu bernama Ni Itoh, dan aku harus kembali untuk menyelesaikan semuanya. Banu, belum ada kabar juga ini, Mak, ucap Kang Panjul perlahan, membuyarkan masing-masing lamunan Budi dan Mak Ella. Begitu juga aku. Pagi Kang Banu pasti sudah sampai terminal. Sementara kita masih dalam perjalanan, Mang. Kirim saja pesan. Semoga sebelum masuk kampung pesan itu dibacanya. Aku masih ingat di kampung bakal sulit sekali sinyal, sahut Arya sambil terus mengemudi. Seharusnya Banu bukan untuk menambah keruh masalah ini, namun keguguran janin yang ketiga kali istrinya, Ismi, wajar dendam dalam dirinya membara. Tapi mau bagaimana juga, dia adalah darah daging Ageng, masih sama dengan Arya. Kasihan anak itu bernasib lebih sial setelah Ageng mati. Pastikan saja Jul, minimal Banu tahu Akbar sudah ada di kampung itu, kalau tidak mau mati di tangan Ni Itoh dengan cara sia-sia, ucap Maela dengan masih menatap kosong ke arah depan. Aku hanya memperhatikannya dari spion tengah mobil. Budi hanya tersenyum manakala mendapati pasanganku di spion. Bahkan Budi terus saja memeluk tas yang diberikan Mang Idim tadi di rumah. Walaupun aku masih ingat, ada sebuah botol yang belum aku ketahui isinya itu, selain pakaian. Terus saja bayangan kampung Jabang Mayit memutar rekaman dalam isi kepalaku, menyusun semua benang merah dari masalah Arya ini. Semuanya berkaitan, ucapku dalam hati. Malah terpintas semua ucapan Ki Dudui sebelum aku pergi, bahkan tidak sempat untuk pamit, sekedar melihat terakhir kondisi istriku sendiri. Namun hal ini harus menjadi kekuatan lebih. Sabar Dewi, dan keluarga kita akan baik-baik saja. Kalau terjadi 1-2 hal, akan aku bakar kampung itu, dan akan aku bawa keliling kampung mayatnya Ni Itoh. Gam, pegang ucapanku. Buat diri kamu tenang. Siapkan semuanya untuk nanti di kampung Jabang Mayit. Selama masih ada aku, kamu aman. Bisik Budi tiba-tiba dekat dengan telingaku. Tidak ada aturan apapun lagi, asal turuti perkataanku agar kita semuanya selamat, jawabku. Bahkan membuat Arya melihat ke arah Budi yang hanya mengangguk, kemudian duduk kembali di samping Maela yang sudah terlelap tidur, mengenakan kain hijau sebagai penutup kepalanya. Sudah hampir 3 jam perjalanan menuju timur pulau. Bahkan semenjak azan subuh berkumandang di salah satu masjid kecil di pinggir jalan, aku yang keluar paling terakhir setelah sholat berjamaah, kini terlihat Arya, Budi, dan Kang Panjul sedang menghisap rokok pagi ini di dekat mobil. Tidak ada rasa nikmat yang tergambar, hanyalah wajah-wajah cemas yang berusaha mereka tutupi. Lain dengan Maela yang terakhir aku lihat sudah terlelap tidur karena usianya yang memang sudah sepuh. Beberapa hari kebelakang batinnya dengan ira dan leluhurnya terus bekerja. Tidak heran membuat tubuhnya terlihat lemas. Alamat yang diberikan Ibu Yani 2 jam lagi akan kita lalui, Gam. Budi dan Mang Panjul sudah tahu dan menerka ini alamat Nita. Aku juga perlahan ingat siang itu Nita naik sate bus denganku di alamat ini ketika 2 tahun lalu. Apa ya yang jadi kaitannya dengan Bapak? Walaupun memang daerah ini salah satu pengirim kayu yang termasuk sering ke material, ucap Arya dengan kedua kelopak matanya sudah terlihat lelah. Kalau memang ada kaitannya, cepat atau lambat juga akan sama-sama kita ketahui, Arya. Sudah, kamu tidur. Nanti sampai di alamat itu ketika melintas, aku bangunkan, jawabku yang sudah sangat kasihan pada keadaan Arya. Tadi Ibu Gina sudah kirim pesan pada Arya. Keadaan Yuni tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap seperti itu. Mang Idim akan tetap di sana, ucap Budi sebelum masuk ke dalam mobil. Ni Itoh juga pasti sudah akan bersiap menyambut kedatangan kita, Bud. Siapkan semuanya. Lebih baik kamu istirahat dulu, Bud.
biarkan aku nanti gantian dengan Arya. Jangan cemaskan aku masih kuat menahan ngantuk, jawabku, agar Budi bisa menyiapkan tenaganya. Apalagi perjalanan masih panjang dan butuh waktu 9 jam lagi. Beriringan dengan pagi yang perlahan tiba, kendaraan roda 4 yang mewah ini terus berjalan ke arah timur. Budi, Arya, Maela, dan Kang Panjul sudah terlihat memejamkan matanya. Dari raut wajah mereka sesekali aku perhatikan tidak tertidur lelap. Kecemasan dan ketakutan telah menyelimutinya. Terus saja aku berkonsentrasi mengemudi. Pancaran sinar mentari yang terbit dari timur sudah memantul pada kaca mobil yang sudah melewati jalur lintas pulau. Beberapa bus-bus antar kota juga sudah aku salip. Bukan karena mataku masih kuat, namun sambil menunggu kabar dari rumah Arya dan Umi Esi. Walaupun sudah hampir jam 8 pagi, yang artinya aku sudah mengemudi lebih dari 3 jam, sama sekali kabar itu belum aku dapatkan. Memaksakan aku mengambil handphone. Assalamualaikum Bu, gimana kondisi Dewi? Sambil tangan sebelah tetap memegang kemudi. Waalaikumsalam Gam, tunggu, ini sebentar tunggu, jawab Ibu Mulyani seperti langsung berjalan. Terdengar juga suara Umi Esi dan Abah. Gama, ini kakek, ucap Ki Dudui dengan suara khasnya. Kek, Dewi gimana? Ini Gama sore mungkin akan tiba di desa Rangkaspuna. Pesan semalam dari Ibu Mulyani sudah Gama baca juga. Jawabku semakin cemas karena aku kira akan mendengarkan suara Dewi. Ki Dudui pun berucap, keadaannya tidak membaik, tapi tidak terlalu buruk. Dewi masih belum sadar. Celah di tubuhnya akibat tamu perempuan wanita itu membuka sedikit rongga-rongga untuk membuat makhluk kiriman itu masuk. Tapi tenang saja, selama kakek di sini mungkin aman. Sudah, jangan kamu telepon lagi. Apalagi nanti akan susah sinyal. Pastikan saja semuanya selesai di sana dan Dewi akan sadar, ucap Ki Dudui. Yang anehnya langsung menutup telepon ketika aku mendengar jelas teriakan Umi Esi menyebut nama Dewi. Belum lama aku kembali konsentrasi mengemudi karena aku yakin keadaan Dewi tidak baik sama sekali. Membuatku memahami ucapan Ki Dudui bahwa semuanya akan baik-baik saja jika ritual itu tidak terjadi. Namun masih banyak hal yang perlu selesaikan hingga tidak meninggalkan bekas seperti 2 tahun ke belakang. Beberapa kali dering pesan masuk terdengar di handphone Arya juga membuatnya memaksakan membuka mata. Apalagi alamat yang sebelumnya Arya katakan tinggal sebentar lagi sampai dan mobil sudah melaju semakin kencang. Mulutnya sudah tertutup. Ibu belum berani memanggil bidan kandungan Gam. Mang Idim juga masih di rumah, ucap Arya setelah menerima pesan itu. Lalu melihat ke arah jalan membuat tatapannya sangat tajam pada salah satu bus yang sedang berhenti tidak terlalu jauh itu. Gam, aku ingat Nita waktu itu naik di situ, benar, ucap Arya tiba-tiba cukup keras. Padahal belum sempat aku menjawab ucapannya itu, hingga membuat Budi, Maela, dan Kang Panjul terbangun juga. Setelah bus itu kembali berjalan, segera aku menepikan mobil untuk berhenti di depan salah satu warung yang masih terlihat beberapa orang menunggu bus selanjutnya berhenti. Ayo ikut Arya, Bud, sekalian kalau mau merokok turun dulu saja. Ini sudah siang juga. Ucapku tiba-tiba membuat Arya kaget. Dengan perlahan aku mengeluarkan foto Nita di dalam saku celana, menuju ke salah satu ibu penjaga warung yang usianya sama seperti ibuku. Assalamualaikum Bu, maaf mau bertanya, ucapku dengan sopan. Sementara Arya mengambil banyak air minum untuk dibelinya, kemudian mendekat ke arahku. Iya Mas, mau tanya jalan ya sampean, jawab ibu warung sambil tersenyum. Oh bukan Bu, kiranya ibu tahu saya mencari alamat saudara. Katanya pernah naik bis di sini. Ini fotonya. Kan kalau tempat begini biasanya jadi patokan mencari alamat ya Bu, ucapku sambil memberikan foto Nita. Ibu warung mengerutkan dahinya, menatap pada foto Nita cukup lama. Terakhir mbak ini 1 tahun lalu. Apa lupa ya ibu ini ya. Tapi emang pernah lihat beberapa kali juga, ucap ibu warung sedang mengingat sesuatu. Sementara bapaknya sibuk membereskan barang-barang di belakang, seperti mendengarkan pembicaraan. Coba ibu ingat-ingat lagi. Memang saudara saya ini sering banget naik bus dari sini Bu, jawabku. Arya terus saja memperhatikan dan aku berharap mendapatkan informasi baru di kota ini.
untuk menyimpulkan sesuatu. Sementara Budi dan Kang Panjul sedang berbicara serius sambil membakar rokoknya masing-masing. Beneran lupa sama perempuan ini, ucap ibu warung. Oh ya sudah bu, tidak apa-apa, terima kasih. Jawabku cukup dengan pengakuan ibu warung, walaupun hanya sedikit, tetapi bisa jadi benar Nita berasal dari kota ini. Baru saja ibu warung akan mengembalikan foto ke arah tanganku. Coba saya lihat mas, siapa tahu naik busnya suka malam. Kalau malam si ibu memang pulang ke rumah, bagian saya yang jaga di sini, sahut bapak warung, langsung melihat foto Nita yang masih ada di tangan ibunya. Membuat aku dan Arya menanti jawaban yang keluar dari mulut si bapak dan berharap mendapatkan informasi lainnya. Oh ini, kalau ini bapak ingat tapi tidak tahu siapa namanya. Ini loh bu, semalam beli minum juga, tapi jam berapa ya lupa. Jam 1 apa jam 2 gitu. Tidak naik bus mas semalam, malah naik mobil pribadi gitu ke timur sana. Untung bapak ingat, soalnya baru malam banget mas, jawab bapak warung menjelaskan. Alhamdulillah, makasih banyak loh pak. Memang saudara saya katanya mau perjalanan ke timur. Makasih ya pak, saya jadi tahu dan benar di kota ini rumah barunya. Jawabku berbohong agar menutupi kecurigaan pada ibu dan bapaknya. Sementara Arya langsung membayar minuman dan beberapa makanan untuk mengganjal perut. Bahkan aku menyarankan untuk tidak menerima kembalian sebagai ucapan terima kasih. Benar Gam, tidak salah lagi ada kaitannya dengan bapak. Lamanya perjalanan dari rumah ke tempat ini sama dengan kepergian bapak semalam dan menjemput Nita di sini. Kalau benar tujuannya Nita sama ke kampung Jabang Mayit, harusnya berkaitan sekali, jawab Arya menjelaskan setelah berada di dalam mobil. Benar, harusnya Nita bukan hanya ada kaitannya, tapi begitu penting untuk Akbar, ucapku dalam hati. Cepat atau lambat, siapa Nita akan terjawab dari mulut Didi, Ratna, dan sekalipun dari Niito. Cepat, waktu kita tidak banyak waktu. Banu juga belum membalas pesan Panjul, sahut Maela. Setelah bergantian mengemudi dengan Arya, giliran aku yang sudah menyandarkan kepala dengan sangat lelah. Apalagi matahari sudah terus meninggi, memasuki setengah hari, dan perjalanan tinggal setengahnya lagi, membuat aku sudah memejamkan mata dengan segala hal yang aku pikirkan saat ini, termasuk keadaan Yuni. Bahkan sudah aku berikan handphone kepada Budi untuk memantau situasi. Jul, kamu kondisikan kampung dari sekarang agar ketika sampai sudah ada yang jemput kita semua. Emak sudah tidak enak hati ini. Hanya suara Maela yang terakhir kali aku dengar dengan jelas. Sisanya hanya bayangan wajah Nita yang mulutnya masih terbuka. Terlihat jelas dari semakin terlelapnya mata ini. Namun tanganku terus saja memegang gelang gengge dan botol wangian dalam saku celanaku, berharap sekali cepat sampai di desa Rangkas Puna. Sebuah tepukan sangat pelan mendarat di pundak berkali-kali dengan hembusan angin yang berbeda. Begitu juga udara yang masuk pada dua lubang hidung terasa sangat segar. Gam, bangun. Suara Arya yang pertama aku dengar berbarengan dengan membuka mataku secara perlahan. Sudah sampai, semua sudah bersiap. Ini di garasi bekas mobil Pak Ageng dulu disimpan, lanjut Arya sambil memberikan handphone kepadaku yang sebelumnya aku berikan kepada Budi. Pandangan mataku langsung disuguhkan pohon-pohon tinggi dan hijau. Tumbuh-tumbuhan lainnya sudah menerobos di antara celah pohon itu, cahaya langit kuning. Aku cukup kaget ketika melihat jam sudah pukul 5 sore. Budi mana Arya? Tanyaku ketika baru saja turun dari mobil. Budi tidak mau naik motor. Dia memilih berjalan kaki dan tidak tahu kemana, sudah masuk ke dalam hutan begitu saja. Nanti aku akan menyusul ke rumah Ageng. Mang Panjul dan Maela barusan sudah duluan belum lama. Ayo cepat Gam, jawab Arya tergesa-gesa. Budi kadang tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa sekalipun perintah dariku, ucapku dalam hati. Tahu betul tujuan Budi adalah rumah Niito di ujung kampung. Setelah aku menggendong tas dan membaca semua pesan tentang keadaan Dewi yang belum sadar juga, begitu juga dengan Juni yang malah semakin buruk keadaannya, aku langsung menaiki motor yang ternyata sudah disiapkan oleh orang-orang kepercayaan Mang Panjul di kampung. Kak Yuni malah teriak-teriak, belum lama ibu telepon, tapi masih ada Bah Idim di rumah.
Keadaan material tadi pagi menemukan banyak belatung di kantor, Gam, ucap Arya perlahan. Semakin kencang mengendarai motor untuk menuju jalan utama dan memasuki desa Rangkaspuna yang dipisahkan oleh hutan belantara ini. Membuat ingatanku 2 tahun ke belakang ketika sampai di tempat ini terulang kembali. Namun kali ini dengan tujuan yang berbeda. Tanah merah yang menjadi jalanan setapak yang hanya bisa digendarai kendaraan roda 2 sudah dilibas oleh motor yang dikemudikan oleh Arya. Satu turunan curam dan tanjakan tinggi juga baru saja dilewati dengan perlahan. Aku yakin Arya dalam pikirannya itu sedang mengulas balik selama 2 tahun dia pernah datang melewati hutan ini dan pulang dengan segala masalah yang dibawanya untuk kembali lagi ke kampung ini. Begitu juga dengan yang aku rasakan. Setelah hanya kanan dan kiri pepohonan menjulang tinggi menjadi batas jalan, baru saja aku dan Arya melewati sebuah jalan menuju rumah Ito dengan tanda satu pohon yang sangat besar sekali yang dulu penghuninya dengan mudah ditaklukkan. Dan kali ini pohon besar itu sedang terkena cahaya sore yang sudah semakin turun, menandakan malam akan segera tiba. Pantas saja tidak akan ada yang berani lewat hutan, ucapku dalam hati. Setelah memperhatikan kanan dan kiri hutan, suara tangisan kencang bayi dari dalam hutan sudah aku dengar seperti menyambut kedatanganku. Ada suara tangisan bayi, Gam. Aku dengar sepintas, ucap Arya tiba-tiba keras. 2 orang warga kampung yang berpapasan dengan motor hanya memandang heran pada kami berdua. Apalagi Arya semakin kencang mengendarai motornya. Rumah-rumah warga kampung juga sudah terlihat. Anehnya, baru saja waktu maghrib, pintu-pintu rumah itu sudah tertutup rapat, dan aku tidak menemukan warga lainnya juga. Apalagi keadaan kampung ini benar-benar mencekam, manakala sandekala. Banu belum ada kabar juga, Gam, ucap Arya yang langsung membelokkan ke salah rumah paling besar di kampung ini. Terlihat dari jauh, sudah sangat tidak terurus dengan rumput-rumput yang sudah meninggi. Hanya terparkir satu motor yang sebelumnya digunakan Kang Panjul dan Maela. Baru saja aku dan Arya turun dari motor, tepat hari sudah sangat gelap. Terlihat pintu rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Ageng sudah terbuka lebar. Apalagi tas yang sebelumnya dibawa Kang Panjul dan Maela masih tergeletak begitu saja di depan pintu, membuat Arya langsung berlari masuk ke dalam rumah, diikuti olehku sambil memperhatikan sekitar rumah. Ada yang datang duluan selain Banu, ucapku dalam hati ketika melihat di asbak yang terbuat dari kayu itu terdapat 2 puntung rokok dan melihat ada bekas langkah kaki yang tidak mengenakan sandal karena menyisakan tanahnya di dekat kursi. Gam, teriak suara Arya sangat kencang sekali dari arah dalam rumah. Segera aku masuk karena sudah merasakan sesuatu hal terjadi di dalam rumah. Terlihat Maela, Kang Panjul dan Arya mengelilingi tubuh seseorang yang masih duduk di meja makan dengan kepalanya seperti orang yang tertidur ke arah meja. Banu, Gam, sudah tidak sadar tapi masih bernyawa. Ini anaknya Ibu Yani, anak pertamanya, Gam, ucap Kang Panjul dengan perlahan mengangkat kepalanya. Sudah keluar darah dari mulut lelaki yang baru pertama kali aku lihat ini. Beberapa lebam di bagian pipi dan di dekat bibirnya masih terlihat jelas. Bawa ke sini, Jul, cepat, teriak Maela dari dalam kamarnya. Dengan cepat Kang Panjul membawa tubuh Banu ke dalam kamar Maela. Sementara keadaan rumah sangat kotor sekali. Bahkan Arya terus saja memandangi satu kamar paling ujung yang 2 tahun lalu dari cerita Budi. Di kamar itulah Barja dihabisi oleh Budi. Ah! Suara teriakan Banu tiba-tiba sangat kencang terdengar ketika terlihat Maela memberikannya minum. Siapa Banu yang melakukan ini? Siapa, cepat jawab, ucap Kang Panjul dengan keras, membuat aku berjalan untuk melihat keadaan Banu. Aku melihat salah satu kamar paling luas di rumah ini. Pintunya sudah terbuka lebar. Bahkan ketika Arya menyalakan lampu di dalam rumah satu persatu, bekas kaki itu mengarah ke bagian ruangan kamar paling depan. Didi datang, Mak, ketika aku sudah berkeliling kampung. Aku kaget mereka tiba-tiba ada di kampung ini. Kata Didi, Akbar juga sudah ada di sini. Ucap Banu sekuat tenaga memaksakan mulutnya terbuka sambil melihat aneh ke arahku. Beruntungnya Kang Panju langsung menjelaskan apa yang terjadi dan memperkenalkan aku pada Banu.
termasuk Budi yang belum kunjung tiba juga. "Kang Banu, mereka mungkin masuk ke dalam kamar Ibu Yani. Arya lihat terbuka pintunya," sahut Arya tiba-tiba. "Aku pikir Arya hanya bapak saja pengkhianat yang sudah banyak merugikan warga kampung, termasuk keluarganya sendiri. Pengkhianat lain ternyata adiknya sendiri, bapak kamu. 2 tahun lalu hampir kamu mati di sini. Dan sekarang, kenapa kembali? Aku hampir dibunuh Didi. Dia seperti mencari sesuatu di rumah ini," bentak Banu dengan keras sambil di mulutnya mengeluarkan darah. "Ada ritual yang harus kita putus, Banu, agar Yuni di rumah selamat kandungannya. Begitu juga kutukan berhenti menimpa Banu dan keluarga. Ini penting. Tolong percayakan kepada saya. Saya juga punya kepentingan lain pada Ni Ito," jawabku menenangkan keadaan. Kang Panjul tiba-tiba berjalan cepat keluar kamar. Ketika ada warga yang datang memanggil nama Kang Panjul berkali-kali, membuat aku, Arya, Maela, dan Banu langsung kaget. "Tenang, itu Sodikin sama Mail, orang kepercayaan Panjul. Mau ambil motor, tenang saja. Semoga warga kampung belum mengetahui semua kalau kita sudah kembali ke kampung ini," ucap Maela sambil berjalan mengintip. "Mak, aku ingin menghabisi Ni Ito, Mak. Ini tidak akan selesai kalau dukun beranak itu masih hidup," ucap Banu sambil mengeluarkan darah semakin banyak di mulutnya, sementara tubuhnya masih terbaring. Setelah Kang Panjul kembali dan menjelaskan keadaan kampung, sejak kepergiannya ke rumah Arya, para warga tidak ada yang berani sampai keluar malam, apalagi melewati hutan. Sudah sering mendapatkan teror dari sosok yang menempati hutan, terutama suara tangisan bayi dan perempuan. Bahkan beberapa orang menyaksikan bayangan hitam memakan janin itu. "Jadi tidak akan ada warga yang datang, Kang?" tanya Arya semakin cemas. "Untuk malam ini mungkin tidak akan ada ya, tapi tidak tahu besok pagi atau malam," jawab Kang Panjul. Kita tunggu Budi kembali sambil menunggu kondisi Banu membaik. Luka di tubuhnya cukup dalam hingga darah keluar terus. Mungkin malam ini akan sembuh. Aku minta semuanya dengarkan perintahku. Untuk kali ini saja, demi keluarga kalian juga. Paham? Ucapku dengan tegas, termasuk Banu yang kini terlihat sangat lemah sekali. "Baik, Gam. Tapi aku belum paham, Didik mengambil apa di dalam kamar ibu?" jawab Banu sambil terus menahan rasa sakitnya. Aku yang belum bisa memastikan apa yang selanjutnya diperbuat Didik, dan hanya duduk di meja makan setelah melakukan kode sholat di kamar bekas Arya tempati. Apalagi waktu Isya sudah lewat dari tadi. Maela sudah memberikan aku 1 gelas teh hangat, sementara Kang Panjul sudah berkeliling rumah dengan golok yang terus melingkar di pinggangnya untuk memastikan keadaan rumah. Apalagi sudah tidak bisa aku dapatkan kabar dari Mang Idim maupun Ki Dudui yang terbatas oleh sinyal, karena hanya ada di ujung kampung saja untuk mendapatkan sinyal itu. "Keadaan rumah aman sampai jam segini," ucap Kang Panjul sambil menyalakan rokoknya, duduk di sebelah Arya. "Banu juga sudah mulai membaik, terus dijaga sama Maela, tapi darah di mulutnya terus keluar," jawab Arya yang sama dari tadi hanya bisa mengisap rokoknya itu. Kemudian beranjak ke kamar Maela karena terdengar dipanggil Banu. "Seharusnya ada yang ingin Akbar bawa dan cari di rumah ini, hingga Didik hampir menghabisi Banu. Semoga waktunya bukan malam ini ritual itu. Aku masih menunggu Budi tiba dulu, sisanya baru bergerak. Tapi ingat, Mang, jaga Arya. Maela dan Banu nantinya mereka harus selamat, selain Yuni," jawabku ketika duduk berhadapan dengan Kang Panjul, melihat ke arah dapur dan Kang Panjul ke arah depan. Baru saja Panjul menganggukkan kepalanya sambil mematikan rokok di atas asbak. Tiba-tiba terdengar pintu depan di rumah terbuka dengan kencang. Kepruk. Berbarengan padamnya seluruh ruangan lampu dengan sangat cepat. "Siapa?" bentak Kang Panjul. Sudah terdengar suara golok keluar dari sangkarnya. "Budi," ucapku sangat kaget melihat gerakan tubuhnya begitu cepat. Dengan rambut gondrongnya sudah terurai, wajahnya penuh dengan keringat. "Bahaya, mana Banu? Cepat, ini bahaya!" jawab Budi yang dengan cepat melangkah ke arah kamar Maela, diikuti oleh aku dan Kang Panjul. Maela, Arya dan Kang Banu sama kagetnya denganku, langsung melihat ke arah Budi yang sedang mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Keringat terus membasahi wajahnya, bahkan menetes ke lantai kamar. "Katakan, Bud,"
ucapku kaget. Menyadari dari belakang tempat aku duduk sudah terlihat cahaya kuning dari mata Mayong Hideng. "Banu," katakan, "di kamar Ageng, apa yang mereka cari dan incar? Cepat katakan, mereka sebentar lagi akan sampai," ucap Budi yang baru pertama berjumpa dengan Banu. Apa kain hitam di bawah lemari yang ibu simpan itu sangat penting? Kain yang katanya jangan pernah dibuka siapapun. Berisikan silsilah keluarga kakek Ambar saja, atau mungkin ada yang lain. Setelah bapak meninggal disimpan di situ, jawab Banu perlahan sambil mengingat sesuatu. "Budi, siapa saja yang ada di sana?" tanyaku semakin penasaran. Jadi begini, benar kain itu sesuai yang Akbar katakan sangat penting. Akbar dan Didi mencari kain itu untuk syarat ritual terakhir Nyi Itoh. Sebentar lagi Didi akan datang ke sini untuk kedua kalinya. Setelah mengetahui Banu sudah ada di rumah ini, kita semua sembunyi, matikan semua lampu. Banu tetap dalam kondisi seperti semula, seperti sore, ucap Budi perlahan. Suasana kamar menjadi sangat tegang, apalagi tiba-tiba angin di luar terdengar sangat kencang menerpa pepohonan, membuat aku memahami rencana Budi malam ini. Didik mengaku telah menghabisi Banu dan akan kembali sebentar lagi, mungkin dalam perjalanan sekarang. Cepat semua bersiap, nanti jangan ada yang bergerak kecuali aku. Mulutnya Didik masih banyak menyimpan rahasia Akbar. Lanjut Budi menjelaskan dengan cepat. Arya dan Kang Panjul yang sudah memahami apa yang dikatakan Budi langsung bergerak memapah tubuh Banu untuk duduk kembali di meja makan. Bahkan dengan sangat kasar, Budi mengelapkan darah di mulut Banu sampai ke pipinya agar tidak membuat Didik curiga nantinya. Maela sama Panjul dan Arya tetap di kamar ini. Posisi pintunya buka saja seperti tadi. Aku dan Budi di kamar sebelah, ucapku dengan tergesa-gesa. Bahkan Budi langsung mematikan lampu terakhir yang menyala di kamar Maela. Suasana rumah semakin tegang. Angin sudah menerpa pintu depan rumah dan dapur. Sudah terdengar suara pintu yang terkena angin berkali-kali. Banu percaya sama saya. Jangan bicarakan tentang kain itu pada Didik atau siapapun nanti yang datang menghampiri kamu. Kamu akan selamat. Paham? Bisikku dengan tegas di dekat telinga Banu yang kepalanya sudah menempel kembali ke atas meja makan, dan Mayong Hideng sudah mengikuti langkahku. Baik Gam, tolong keluargaku dan Arya, jawab Banu sambil meneteskan air matanya, yang malam ini harus menjadi umpan untuk memancing Didik masuk. Sementara itu keadaan rumah kembali hening dan gelap, membuat orang yang akan masuk ke dalam rumah menyangka tidak ada siapapun di dalamnya. Hanya suara angin yang terdengar kencang. Apalagi aku dan Budi sudah bersiap di dalam kamar yang 2 tahun lalu digunakan Arya, berada satu lurusan dengan posisi Banu. Mita, Ratna sudah ada di ujung kampung. Ritual gila itu akan benar-benar terjadi. Nyawa Yuni dipertaruhkan dan ada masa lalu yang jauh lebih keji yang belum aku ketahui Gam. Ini sangat penting, bisik Budi pelan sekali. Baik, satu persatu. Jangan langsung hilang nyawanya Didik. Kita harus tahu semuanya terlebih dahulu, jawabku pelan. Tergantung situasi Gam, jawab Budi sudah mengeluarkan perlahan pisau di belakang punggungnya itu. Sudah hampir 5 menit Banu duduk di kursi meja makan dengan kepala yang menempel di atas meja itu. Pandanganku dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka sudah melihat raut wajah ketakutan dari Banu. Tiba-tiba pintu depan rumah ada yang membukanya dengan kencang. Ditutupnya lagi perlahan, disusul sorotan lampu senter berwarna kuning masuk ke dalam. Datang Gam, ini waktunya, ucap Budi perlahan. Sorotan lampu itu sudah mengarah ke beberapa bagian dalam rumah dan terakhir menyorot tepat pada tubuh Banu. Satu orang, semoga Arya, Panjul dan Maela tidak diketahui Didik, ucapku semakin tegang. Membawa satu golok atau pedang ini Gam, beruntungnya satu orang, bisik Budi yang sudah mempersiapkan dirinya itu. Langkah kakinya semakin mendekat ke arah meja makan dengan perlahan, diiringi suara yang aku yakini pedang yang diseret di atas lantai rumah. Prak! Tiba-tiba cahaya mengkilat pedang mendarat dan menancap tepat di samping kepala Banu yang masih menempel ke meja makan yang terbuat dari kayu dan hampir mengenainya, membuat aku dan Budi sangat kaget. Aku sampai menahan tubuh Budi agar tidak langsung bergerak. Saya kira kamu sudah mati. Baguslah masih hidup. Ada yang ingin saya tanyakan Banu,
Cukup kamu menjawab dengan cepat, bentak suara Didi sambil menjambak rambut Banu dengan kencang. Didi bergerak ke belakang rambut Kang Banu, tiba-tiba mengeluarkan pisau di balik punggungnya. Masih terlihat luka di bagian perut Didi yang sudah Budi tandai itu. Mata Banu melihat ke arah wajah Didi yang sudah penuh dengan keringat, menatapnya penuh dengan ketakutan. Apalagi tubuhnya belum benar-benar pulih. "Di mana kain hitam yang Ageng simpan? Cepat katakan!" bentak Didi sangat kencang. "Saya tidak tahu soal kain itu," jawab Banu terbata-bata, menahan rasa sakit dari jambakan rambutnya oleh Didi hingga kepalanya semakin tertarik ke belakang. "Anjing, bicara kamu cepat! Di mana kain hitam itu?" bentak Didi sambil membanting keras kepala Banu mengenai meja makan sampai memantul dan mengeluarkan suara kencang sekali. Terlihat darah keluar dari dahi Banu. "Atau aku buat mati kamu. Cepat bicara di mana? Cepat!" teriak Didi di dekat telinga Banu dengan nafas yang ngos-ngosan sambil bergerak perlahan ke arah samping Banu. Sudah mendekatkan ujung pisau tajam itu tepat di bagian samping kepala Banu yang semakin dipegangnya kuat, membuat posisi Didi sekarang membelakangi aku dan Budi. Aku langsung menepuk pundak Budi karena tidak ingin kejadian lebih buruk menimpa Banu, serta tempat aku dan Budi bersembunyi sudah sangat tepat. Dengan perlahan, Budi sudah memegang pisau tajamnya itu, bergerak dan langsung satu tangannya melingkar dengan kuat di leher Didi, membuatnya sangat kaget. "Siapa kamu?" ucap Didi hampir kehabisan nafasnya itu, karena semakin kuat dikunci bagian lehernya dari belakang oleh Budi. "Lepaskan," ucap Didi semakin kehabisan nafas. Malah 2 kali sayatan pisau Budi melingkar di tangan Didi di bagian tangan yang sedang memegang pisau, hingga pisaunya terlepas mengenai sampai kepala Banu dan cipratan darah tangan Didi mengenai wajah Banu sangat banyak. "Ah!" teriakan suara Didi jauh lebih kencang ketika Budi melepaskan cengkraman di lehernya. Namun dengan sangat kuat tangan kiri Budi malah menghantam leher Didi hingga membuatnya tubuhnya roboh ketika terjatuh ke lantai. Pedang yang menancap sebelumnya di meja makan sudah Budi ambil dengan sangat cepat, sementara Banu belum bisa pastikan keadaannya. Budi dengan perlahan menjambak rambut Didi, membuatnya duduk sambil perlahan memegang pedang yang Didi bawa. "Siapa kamu? Siapa?" ucap Didi ketakutan sambil duduk dan perlahan mundur. "Ah!" Tiba-tiba 2 kali sayatan pedang di tangan Budi mendarat di bagian kaki kanan Didi. Budi menatapnya dengan dingin. "Ini yang harus kamu rasakan sakitnya seperti apa," ucap Budi perlahan, menyabetkan 1 kali pedang itu di bagian tengah perut Didi. Budi langsung membekap mulut Didi sangat kuat. "Jangan teriak, nikmati saja rasa sakitnya," bisik Budi di dekat telinga Didi. Berbarengan darah semakin banyak keluar dari tengah perut Didi. Aku dengan cepat melangkah keluar kamar, langsung menyalakan lampu dapur agar melihat semakin jelas keadaan Didi. Diikuti oleh Arya dan Kang Panjul yang langsung keluar kamar, membuat Didi yang masih tertutup mulutnya oleh Budi itu kaget, apalagi ketika melihat Arya. Sementara Banu sudah tidak sadarkan diri di bawah oleh Kang Panjul ke dalam kamar Maela. "Apa yang mereka cari? Katakan sebelum kamu mati. Katakan cepat," ucap Budi sambil melepas bekapan di mulut Didi. "Arya, sialan, harusnya kamu mati Arya," ucap Didi sekuat tenaga sambil kini tangannya memegang perut yang keluar banyak darah, menatap penuh amarah pada Arya. Budi dengan perlahan memberikan pisau Didi yang tergeletak di lantai kepada Arya, lalu menganggukkan kepalanya memberi pertanda untuk Arya menghabisi Didi malam ini juga. "Tunggu!" bentakku tiba-tiba. "Katakan siapa Nita dan untuk apa kalian melakukan semua ini?" tanyaku di depan wajah Didi yang sudah ketakutan. Didi hanya tersenyum saja, tidak langsung menjawab ucapanku. "Nita?" jawab Didi memaksakan tertawa sambil menahan rasa sakitnya. "Arya, sekarang saja," ucap Budi. Arya langsung menjambak rambut Didi hingga lehernya tertarik ke belakang. "Ritual itu akan terjadi walaupun aku mati Arya. Bapak kamu biadab. Bahkan Nita, istri mudanya sekalipun, ditumbalkan bersama janinya, termasuk ibu dan kehamilan kakak kamu. Selanjutnya kamu. Aku lebih baik mati daripada bicara semuanya.
ucap Didi perlahan, semakin banyak keluar darahnya. Membuat aku, Budi dan Arya sangat kaget dengan pengakuan Didi yang menyebutkan Nita adalah istri muda Akbar. Apalagi 2 tahun yang lalu, Arya satu bus dengannya yang sedang dalam keadaan mengandung pergi ke kampung ini untuk menggugurkan kandungannya. Tiba-tiba pintu depan rumah terbuka dengan kencang dan langsung terlihat sosok perempuan sedang tergesa-gesa. Bahkan sangat kaget ketika melihat Arya sedang memegang kepala Didi dengan pisau di tangannya itu. Bersambung. Kembalinya Gama dan Budi ke desa Rangkaspuna mengetahui rahasia lainnya, manakala pengakuan perihal Nita dan keluarga Arya sudah ditumbalkan kepada Nyi Ito. Bahkan rahasia penting siapa Nita akhirnya keluar dari mulut Didi sebagai orang kepercayaan Akbar. Akankah syarat terakhir ritual itu bisa sampai ke tangan Nyi Ito? Atau kedatangan perempuan barusan setelah Didi akan mati bisa mengubah segalanya dan malah mengetahui rahasia lain? Bagaimana keadaan Yuni terakhir yang sedang mengandung? Akankah selamat? Dan seperti apa ritual sakral yang teramat penting itu? Bisakah Akbar masih hidup? Semua akan terjawab di part akhir Kampung Jabang Mayit 2, termasuk lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa tua. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.